Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Virginia dan teman saya Mutia Dina dan Mas Rolubis. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi kami tentang model program pemberdayaan pelatihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program model pemberdayaan pelatihan. Nah, program model pemberdayaan pelatihan ini ada 3 model. Yang pertama yaitu model induktif. Pendekatan yang digunakan model induktif menekankan pada usaha yang dilakukan dari pihak yang terdekat langsung dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas dan menyeluruh. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau felt needs, atau kebutuhan belajar dalam pelatihan yang dirasakan langsung oleh peserta pelatihan. Pelaksanaan identifikasinya pun harus dilakukan secara langsung kepada peserta pelatihan itu sendiri. Untuk itu, model pendekatan ini digunakan bagi peserta pelatihan yang sudah hadir menjadi peserta pelatih. Nah, yang kedua yaitu model deduktif. Pendekatan pada model ini dilakukan secara deduktif. Dalam pengertiannya bahwa identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan pelatihan atau belajar untuk peserta pelatih yang memiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan identifikasinya dilakukan pengajuan pertimbangan kepada semua peserta pelatihan atau sasaran. Nah, yang ketiga yaitu model klasik. Model klasik ini ditujukan untuk menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan peserta pelatihan atau sasaran. Berbeda dengan model yang pertama, pada model ini pelatih atau tutor telah memiliki pedoman yang berupa kurikulum, umpamanya kurikulum pelatihan prajabatan, kurikulum pelatihan kepemimpinan, satuan pelajaran dalam pelatihan, modul, handout, dan lain sebagainya. Tahap perencanaan program pemberdayaan pelatihan. Dalam tahap perencanaan program pemberdayaan pelatihan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Pada tahap pertama, organisasi melakukan phase penilaian ditandai dengan suatu kegiatan utama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan pelatihan dilakukan melalui sebuah proses tanya jawab atau asking question getting answer. Lalu selanjutnya kesenjangan kinerja. Kesenjangan kinerja tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual individu. Kesenjangan kinerja dapat ditemukan dengan mengidentifikasi dan mendokumentasi standar atau persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pekerjaan dan mencocokkan dengan kinerja aktual individu tempat kerja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudari Mutia. Baik, selanjutnya adalah tahapan TNA yang mempunyai elemen penting. Yang pertama itu adalah identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah identifikasi kebutuhannya. Nah, pada tahap selanjutnya adalah pengembangan standar kinerja. Yang setelah itu adalah identifikasi juga pesertanya. Yang kelima adalah pengembangan kriteria pelatihan. Selanjutnya adalah perkiraan biaya dan keuntungan. Selanjutnya yang terakhir adalah perencanaan pembuatan desain pelatihan, yang mana dapat kita ketahui bahwa desain pelatihan itu adalah esensi dari pelatihan. Karena pada tahapan ini kita tuh dapat melihat bagaimana sih pelatihan itu berjalan dengan baik atau tidak. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program pemberdayaan pelatihan yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu adalah penentuan kebutuhan pelatihan. Yang kedua adalah desain program pelatihan. Yang ketiga adalah evaluasi program pelatihan. Penentuan kebutuhan pelatihan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kita dapat mengetahui dari tahapan ini perlu atau tidaknya sebuah pelatihan itu dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah desain program pelatihan. Pada tahapan ini itu untuk melakukan proses identifikasi tentang apa yang dibutuhkan sehingga dilakukannya pelatihan tersebut.
Yang ketiga adalah evaluasi program pelatihan, mana di sini adalah itu tahapan yang penting karena untuk mengkaji ataupun mengevaluasi apakah pelatihan ini sudah berjalan dengan sesuai, apakah tujuan dari sasaran ini sudah tepat dan jelas. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa tahapan-tahapan dari setiap program pelatihan ini, dari tiap pelaksanaan pelatihan ini, yang mana itu untuk mencapai tujuan dari adanya yang pelatihan dilakukan gitu ya. Jadi tahapan-tahapan ini juga saling berkaitan, saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Yang mana untuk merancang program pelatihan gitu ya, ataupun membuat materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan gitu, yaitu melaksanakan program pelatihan serta nilai dalam melakukan pelatihan yang akan diberikan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Masrul Lubis. Baik, saya Masrul Lubis akan melanjutkan materi saya, yaitu tahap evaluasi atau penyusun program pemberdayaan pelatihan. Tahap evaluasi atau penyusun pelatihan untuk meningkatkan keberhasilan pelatihan dapat dilakukan melalui evaluasi. Secara sistematik, manajemen pelatihan meliputi tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Selanjutnya, merancang evaluasi pelatihan. Dalam merancang evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara diklat sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi pradiklat. Evaluasi pradiklat bertujuan mengetahui sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki para peserta sebelum diklat dilaksanakan dibandingkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang disusun oleh program. Yang kedua, evaluasi pascadiklat. Evaluasi pascadiklat bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sebelum diklat tidak dimiliki para peserta. Dan yang berikutnya adalah tahap evaluasi terhadap pelatihan. Tahap evaluasi terhadap pelatihan ada 3, yaitu tahap evaluasi peserta, yang kedua tahap evaluasi widya suara, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi kinerja penyelenggara. Tahap evaluasi peserta adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui dan mencari informasi mengenai ketercapaian program pelatihan, dilihat dari peningkatan kemampuan atau kompetensi peserta. Dan yang kedua adalah tahap evaluasi widya suara. Dan yang terakhir, tahap evaluasi kinerja penyelenggara. Itu tadi pemaparan dari kelompok 5. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan video ini dan ikut berpartisipasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun tindakan yang tidak berkenan. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan saran, tanggapan, atau hal lainnya dipersilahkan. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.